Hello guys, welcome back to Group 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang penganggaran modal atau capital budgeting in full dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Nah, di sini kami merenggotakan Fahdia Nadira Dila, Della Samara Putriani, Habibah Safitri, dan Nadia Pridevani. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Penganggaran modal memiliki peran mendasar dalam strategi manajemen keuangan perusahaan manapun. Penganggaran modal adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan bisnis untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Keputusan-keputusan ini mengharuskan perusahaan mengidentifikasi semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria pengambilan keputusan mendukung strategi bisnis. Kesadaran bahwa bisnis memanfaatkan keunggulan kompetitifnya pada sumber daya dan bagaimana mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dayanya. Tinjauan literatur. Kajian penting tentang penganggaran modal dilakukan oleh beberapa peneliti. Ia menyatakan bahwa studi-studi ini berfokus pada berbagai negara seperti Italia, Siprus, Belanda, Cina, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya seperti Swedia, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Survei ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknik analitis yang digunakan oleh para eksekutif telah meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, teknik penganggaran. Pertimbangan pertama menyangkut penggunaan besar PP dan IRR. Hasil ini menunjukkan bahwa sejumlah sekitar 54% perusahaan memiliki visi jangka pendek. Faktanya, IRR lebih ukuran jangka pendek digunakan sebagai pendekatan untuk menilai tarif yang akan digunakan untuk membuat nilai proyek saat ini. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa itu adalah bentuk metode pengembalian yang menggunakan tarif. Selanjutnya, teknik penganggaran modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP lebih cenderung digunakan oleh perusahaan di sektor manufaktur, sedangkan perusahaan di sektor jasa lebih memilih IRR. Metode NPV tampaknya digunakan pada tingkat yang sama oleh perusahaan di sektor retail dan jasa. ARR tampaknya menjadi teknik yang paling jarang digunakan di semua sektor bisnis. Yang ketiga, teknik penganggaran modal yang digunakan berdasarkan ukuran. Hasil ini mengkonfirmasi teori bahwa dengan meningkatkan ukuran perusahaan, penggunaan teknik yang lebih rumit juga meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil lebih banyak menggunakan teknik PP daripada NPV dan IRR yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar. Selanjutnya, sektor usaha dan tahapan terpenting dalam penganggaran modal. Hasil ini menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Faktanya, 84 perusahaan mempertahankan relevansi dari dua tahap pertama. Langkah implementasi dan review tidak dianggap sebagai fase penting dari proses penganggaran modal. Selanjutnya, definisi suku bunga yang digunakan dalam penganggaran modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 55% manajer atau pengusaha menggunakan teknik non-kuantitatif untuk mempertimbangkan risiko saat memutuskan apakah akan berinvestasi dalam aset tetap. Dalam hal sektor bisnis dan penggunaan teknik non-kuantitatif, 49% perusahaan manufaktur yang disurvei menggunakan teknik ini. Begitu pula 41% perusahaan sektor retail dan 63 perusahaan sektor jasa. Yang terakhir adalah pembuat keputusan penganggaran modal. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 60% pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan penganggaran modal. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa manajer tingkat bisnis yang berbeda memiliki pengaruh yang terbatas terhadap pengambilan keputusan penganggaran modal. Namun, pengaruh mereka meluas dengan peningkatan ukuran bisnis. 5. Implikasi manajerial. Kesenjangan teori praktik tetap ada di dalam aplikasi DCF di antara perusahaan-perusahaan Eropa Selatan. Selain tidak menggunakan DCF, beberapa area analisis DCF salah diterapkan.
Studi ini memberikan mereka yang mengevaluasi proyek investasi atau menyusun manual kebijakan penganggaran modal dengan pengetahuan tentang perangkap umum yang jika ditindaklanjuti dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Beberapa hal yang perlu ditekankan selama pelatihan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama DCF, yang kedua keunggulan NPV atau PP dan IRR. Yang ketiga, beberapa tarif diskon untuk proyek atau divisi berbeda dengan risiko berbeda. Yang keempat, biaya bunga untuk diabaikan saat menghitung arus kas yang diharapkan. Yang kelima, apakah WACC adalah tingkat diskonto yang tepat daripada satu sumber pembiayaan. Yang keenam, staf yang berdedikasi. Yang ketujuh, model standar. Yang ke-8, sistem informasi penganggaran modal yang mendukung untuk memastikan parameter yang tersedia. Yang ke-9, produk perangkat lunak untuk memudahkan analisis yang diperlukan, audit pasca investasi, dan pelatihan dan review untuk kepatuhan. Masalah lain terkait dengan pelatihan staf di sejumlah besar perusahaan sampel, keputusan keuangan dibuat oleh administrator yang tidak memiliki pelatihan yang tepat. Jadi, dalam definisi biaya modal, perusahaan memiliki staf yang tidak siap. Faktanya, variabel utama yang akan ditentukan untuk menghitung WACC adalah nilai utang dan ekuitas relatif biaya utang dan biaya ekuitas. Sementara nilai hutang dan ekuitas relatif dapat dengan mudah ditentukan, menghitung biaya hutang dan ekuitas dapat menjadi masalah. Dalam menghitung setiap komponen, kita diberikan banyak opsi dan nilai proksi yang berbeda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini telah mengungkap sifat praktik penganggaran modal di beberapa negara di Eropa Selatan. Secara khusus, variabel yang berbeda dalam praktik penganggaran modal dipertimbangkan. Negara, dampak dari ukuran bisnis, proses penganggaran modal, dan hubungan antara variabel tertentu dan penganggaran modal. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penganggaran modal adalah proses yang kompleks dan kurang dihargai oleh UKM. Bahkan di perusahaan-perusahaan ini, pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan penganggaran modal. Penelitian ini mendokumentasikan perbedaan mendasar antara perusahaan besar dan kecil dalam menganalisis praktik keuangan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan teknik yang lebih canggih ketika mengevaluasi proyek berisiko. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung menggunakan kriteria NPV. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan tingkat diskonto yang lebih canggih dan cocok dengan risiko daripada biaya modal perusahaan standar. Perbedaan yang konsisten dalam praktik keuangan perusahaan di sepanjang dimensi ukuran ini merupakan hasil yang menarik yang mungkin membantu untuk memahami anomali ukuran yang terdokumentasi dengan baik dalam literatur penetapan harga aset. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.